Hey Laura, do you know, yesterday I see Kim Taeyong performance. He was handsome than ever. Oh, no, it's not. Justin Bieber is the handsome and gorgeous man ever, Rini. Oh, hi mate. How's life? Oke, sekarang bareng kakak Gabriela Teresia Huta Barat. So, sekarang siapa yang barusan kayak Laura dan Rini tadi? Daripada cuma dibicarain aja, kenapa kamu tidak cari biografinya atau data dirinya supaya kamu lebih kenal sama orangnya? Oke, bicara tentang data diri, sekarang kita ayo belajar tentang biografi teks. Oke, jadi biografi teks ini is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction. So, biografi teks ini ditulis oleh orang lain. Jadi ada seorang tokoh seperti tadi ada Kim Taeyong, ada Justin Bieber dan ditulis oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Mungkin seperti wawancara baru ditulis orang lain ya. Dan atau kita sebut orang ketiga. Jadi ini sebuah biografi di mana seseorang bisa menuliskan apa aja tentang pengalaman hidup seseorang. Seperti itu. Dan function of biography, first, to know a person's story about his or her life outside and of many comments this person may known for. Second, kedua, to give much information easily and educate the readers. Oke, jadi yang pertama itu fungsinya biografi teks ini yaitu kita mengetahui seseorang dari luar bagaimana, seperti contohnya itu namanya siapa, dia tuh bekerja di mana, dari luar kehidupannya. Dan yang kedua, memberi informasi yang dapat diketahui oleh si pembacanya. Jadi, mates, kalian harus tahu to give much information. Kadang ini ya masuk dalam soal loh. Jadi, kamu semua harus tahu fungsi dari biografi teks, yaitu to give much information. Oke, lalu ada karakteristik of biography text. Jadi biografi teks ini juga mempunyai karakteristik. Yang pertama itu, biography is not written by subject and always written in the third person. Oke, seperti yang tadi yang kakak bilang, bahwa biografi itu tidak ditulis oleh dirinya sendiri, tetapi orang lain. Seperti itu. Yang kedua, based on research. Jadi seperti yang mungkin setelah wawancara atau riset jadi mana aja, jadi harus dicari, gak boleh sembarangan ya buat biografi orang. Dan yang ketiga, describes the person's surroundings, where, when, and how the person lived. Jadi semuanya dicari dalam biografi ini, dari dia lahir sampai sekarang atau dia mungkin sudah meninggal. Dan terakhir, use vivid language to narrate events. Ya, jadi ini harus memakai kosa kata atau sebuah bentuk kata yang baik juga. Lalu ada generic structure-nya. Di biografi teks ada 3 jenis generic structure-nya. Yang pertama, introduction atau biasa disebut orientation. Yang kedua, events. Yang ketiga, reorientation atau closing. So, di generic structure ini, biasanya orientation ini dia tuh seperti pembukaan. Kalau semua mates yang nonton ini pernah menulis atau writing, pasti tahu. Pertama itu ada introductory, seperti itu. Ada introduction, ada events atau body paragraphnya, reorientation atau closing, seperti itu generic structure-nya di biografi teks. So, kita lanjut lagi. Ada contoh kalau bagaimana biografi teks itu kalau ada pertanyaan. Siapa tahu guru-guru atau math semua ada dapat pertanyaan tentang biografi teks. Ini ada salah satu contohnya, ayo kita
Lihat ya sama-sama. Yang pertama ada, ini tentang Muhammad Hatta. So, the first question is, what is the main idea of paragraph 2? Paragraph 2, oke, kita lihat di paragraf kedua. Oke, mungkin mau dibaca dulu. Oke, alright, so number 1, what is the main idea, paragraph 2? So, we can see, jadi di paragrafnya itu yang paragraf kedua, jadi di Muhammad Hatta ini bicara tentang kelahirannya, tentang dia junior high school, di mana dia sekolahnya, pokoknya di situ tentang sekolahnya. Jadi teman-teman bisa tengok kata kuncinya di situ studied. Dia studied. Oke, jadi jawabannya itu adalah E. Muhammad Hatta, education. Dan yang kedua, what is the text purpose of? So, jadi tujuan biografi teks ini yaitu memberikan informasi kepada si pembacanya. Jadi di biografi teks ini bisa kita langsung lihat yaitu A. To give information about Muhammad Hatta. Kita lanjut ke soal. Jadi di deskripsi link di bawah ini ada link Scratch. Jadi Scratch ini kakak buat soal. Jadi di situ ada beberapa soal, ada 5 soal yang bisa dikerjakan. Jadi video ini bisa di pause dulu, dikerjakan dulu soalnya, lalu kita sama-sama bahas, diskusiin. Terserah mau kapanpun, pokoknya videonya ini di pause dulu. Lalu yang link di deskripsi di bawah bisa ditekan, diklik untuk dilanjutin pengerjaan soalnya. Oke, gimana soalnya? Sudah dikerjakan? Dan sudah dibaca semua ya pastinya. Readingnya semua, bacaan-bacaan teks yang ada di sana. Ada banyak banget tentang tokoh-tokoh yang dijelaskan dari mana lahirnya, semuanya, dan pertanyaannya. Oke, sekarang langsung aja kita lihat nomor 1. Which of the following statements is true according to the text? Jadi di mana kalimat tersebut yang benar jadi kita lihatnya itu langsung dari A, B, C, D, E-nya aja. Seperti contohnya A, Campbell never felt leaving for the university. Oke, kita lihat langsung dari paragraf pertama. Di paragraf pertama tidak ada sama sekali apapun yang menjelaskan bahwa Campbell itu pergi meliving di university, atau juga di paragraf keduanya malah dia dibilang untuk mencari sebuah research. Dia mau research hampir ke setiap kampus. Jadi yang B juga bukan, dan yang seperti yang tadi yang kakak bilang bahwa itu adalah researching. Jadi jawabannya adalah D. Cannibal start reaching animal cloning as his experiments. Jadi jawabannya adalah D. Ada yang benar? Oke, banyak yang benar ya pastinya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2 yaitu something that we can learn from Galileo Galilei's biography is. Oke, so jadi di sini dari setiap paragrafnya ini kalau dibaca semua pasti teman-teman bisa langsung dapat sebuah petunjuknya. Khususnya di paragraf kedua, teman-teman bisa lihat bahwa dia itu intelligence and talents and so made sacrifice to have him educated. Pokoknya dia itu sepertinya pejuang keras. Jadi, dan dilihat lagi di yang kalimat terakhir di reorientation-nya, he was able to spend the next 18 years pursuing his interest in astronomy and machines. So, jadi dia tuh udah menghabiskan waktu 18 tahun. Jadi di sini kita bisa lihat yang pertama ada seperti A, we must always believe whatever society believes to have it persuaded. Jadi di sini nggak ada tentang avoid tentang lingkungannya atau society-nya. Lalu yang kedua against society, di sini juga nggak ada society-nya. Lalu yang C, we should believe in something and stay faithful to it no matter how hard. Jadi di sini menjelaskan bagaimana dia percaya tentang bagaimana kerja kerasnya. Jadi jawabannya itu adalah C. Ada yang benar? Yang benar tolong ditulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut lagi nomor 3. What is mainly discussed in the last paragraph?
Oke, jadi langsung ditengok di last paragrafnya aja. Jadi di sini ada 4 paragraf, langsung ditengok aja yang last paragraf atau kalimat paragraf terakhirnya. Kang parents and grandmother sobbed as until sampai that was the last Kang ever saw her. Jadi langsung teman-teman bisa lihat aja langsung. Oke. Jadi ini adalah tentang si Kang parents sama grandmother-nya, jadi tentang family-nya gitu. Jadi jawabannya itu seperti the last minutes Kang gathered together with his mother. Oke, ini bener banget jawabannya karena dia bilang di sini spare because the father was eager for their hero. And kita bisa juga kalau nengok dari yang B, the day King first saw his grandma and grandpa, di last paragraph atau kalimat terakhirnya tidak membahas tentang grandma atau grandpa-nya. Jadi jawabannya itu adalah A. Kita lanjut lagi, yaitu according to the text, Messi's parents moved to Barcelona blank 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 blank. Oke, jadi di sini jawabannya bisa kita lihat kalau teman-teman semua baca dari awal sampai akhir, pasti teman-teman ketemu. Yaitu yang pasti ada bacaan Leona's parents could not ever treatment in Argentina. They decided move to Barcelona, Spain. Baru dijelaskan lagi di paragraf keduanya. Baru jadi jawabannya itu adalah D, to get Messi's health problem cured. Kalau A bukan, mereka sangat miskin. Bahkan di sini dibuat kalau si Messi ini disekolahkan untuk bermain sepak bola. Jadi jawabannya itu adalah D, to get Messi's health problem cured. Oke, yang selanjutnya nomor 5, what is the purpose of the text box? Jadi ini pertanyaan terakhir tentang biografi teks. Seperti yang dijelaskan tadi tentang biografi teks itu giving information. Jadi dia memberikan informasi dari teks bacaan tersebut. Di sini ada to entertain, to amuse, to identify, to pursue, to provide. Jadi di sini bukan to entertain atau to amuse karena yang dua ini itu merupakan punya naratif ya. Baru to identify bisa juga, to persuade juga bukan, to provide juga bisa. Jadi kita bisa nengok antara C dan E. Di sini to identify dan to provide. Jadi bisa langsung tengok ke belakangnya. Charles Dickens is quintessential Victorian author. Itu di C. Yang di E about Charles Dickens personal life safe. Oke, jadi mulai dari di awal di sentence yang pertama aja di sini dijelaskan quintessential Victorian author. Jadi di sini udah dijelaskan langsung kalau si Charles ini dia itu adalah as a quintessential Victorian author. Jadi dia di sini di kalimatnya ini tidak menjelaskan sama sekali personal life safe-nya gimana. Jadi di sini cuma menjelaskan bagaimana dia menulis bukunya. Oke, jadi di sini jawabannya adalah C. Oke, gimana semuanya? Pasti semuanya benar semua ya, 100. Jadi sekian dulu tentang penjelasan biografi nextnya. Sampai jumpa.